Menerima takdir bukanlah berdiam diri, tapi selalu bermuhasabah diri agar senantiasa melakukan perbaikan jauh lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Mengatur uang itu emang gampang susah ya. Sebenarnya sih kalau yang namanya ngatur uang itu selalu gampang selama uangnya ada. Bener nggak? Nggak juga sih. Buktinya banyak juga orang-orang yang berpenghasilan tinggi tidak menjadi tulang punggung tapi tetap kesulitan mengatur uang. Jadi jangan pernah bilang uang mah gampang kalau ada. Nggak juga. Karena uang itu bisa jadi musuh dalam selimut. Ketika dia ada, itu tiba-tiba hasrat yang tadinya tuh nggak pernah terfikirkan muncul tiba-tiba. Jadi jangan pernah bilang ya kalau ngatur uang itu sebenarnya mudah kalau uangnya ada. Karena nyatanya uang yang ada bisa pergi, uang yang nggak ada bisa kita cari. Gimana teman-teman, setuju nggak sama pendapat Bun Ai? Kalau nggak setuju juga nggak apa-apa ya. Oke, untuk hari ini alhamdulillah tabarakallah Bun Ai udah gajian di tanggal 25 kemarin. Bun Ai ya. Kalau Pak suami di tanggal 28. Jadi ada sejarahnya juga sih kenapa akhirnya Bun Ai memutuskan bahwa penghasilan sampingan yang membackup kebutuhan. Karena sebenarnya dulu-dulu di kantornya Pak suami itu emang kalau gajian itu tanggal 25. Jadi Bun Ai udah terbiasa aja gitu setiap tanggal 25 gajian. Dan ketika Covid, Pak suami sempat kena dampak dampak Covid lah ya, pemberhentian. Tapi itu nggak lama, barokallah, alhamdulillah banget langsung dapat kerjaan lagi. Nah kerjaan yang baru ini di tanggal 28. Jadi Bun Ai itu udah terbiasa gitu. Ini kan kerja tuh baru sekitar 2-3 tahun ya, 2 tahun. Pokoknya seusia Agni aja. Nah itu jadi udah terbiasa tanggal 25. Jadi yaudah deh akhirnya Bun Ai ngumpulin dari tanggal 1 sampai 22. Nah tanggal 25 Bun Ai tarik dia tuh seluruh penghasilan sampingan jadi untuk membackup kebutuhan teman-teman. Nah ini sebenarnya di siang hari mumpung Baby Agni tidur, Bun Ai lanjut aja bikin video nulis. Dan ternyata pulpen bener-bener udah raib banget. Ini Bun Ai sambil bikin video sambil ngajar Smart Mom Class. Nah untuk minggu ini kita lagi adain kelas combo antara kepribadian plus resesi. Jadi kita ngebahas kepribadian sama resesi. Nah untuk minggu depan itu kita ngebahas tentang emas ya teman-teman. Dan ada bonus materi bagaimana cara teknik menabung emas di setiap bulan. Kalau teman-teman mau ikutan HTM-nya 31.000. Jadi jangan bingung ya. Emang di description box itu HTM-nya 28.000. Tapi Smart Mom Class sendiri itu mulai harganya dari 20.000 sampai maksimal di 50.000. Nah yang 50.000 ini spesial banget karena dibuatin budgetingnya dan disarankan untuk beberapa kayak misalnya hutangnya, terus metode menabungnya. Pokoknya yang mau tahu tentang SMC langsung aja WhatsApp adminnya ya. Oke, jadi ini udah Bun Ai pisah-pisah karena Bun Ai tipikal yang sebenarnya simple banget ngatur budgeting. Jadi cuman kayak ongkos suami, belanja bulanan 1, 2, 3, iuran lingkungan, terus kebutuhan anak-anak tuh sebenarnya kayak lebih ke SPP. Dan alhamdulillah kalau untuk skincare Bun Ai udah lama banget nggak beli, kayak hampir 2 tahunan ini. Dan di stoknya tuh juga masih aman, jadi Bun Ai nggak pernah ngisi. Nah lanjut, Bun Ai hari ini mau ngebahas tentang bagaimana sih teman-teman yang selalu bilang budgeting aku gagal, budgeting aku berantakan, budgeting aku tuh nggak pernah berhasil. Nah sebenarnya kalau mau jujur, yang mengatakan gagal, gak berhasil itu teman-teman sendiri. Yang bikin budgeting teman-teman sendiri, yang nilai teman-teman sendiri. Bener gak sih? Jadi nggak ada gurunya, nggak ada juga dosen, nggak ada juga penilaian jaksa atau hakim. Wah kamu gagal, no. Jadi Bun Ai bakal sharing nih pengalaman Bun Ai untuk budgeting. Jadi kan nggak mungkin juga ya Bun Ai dari orok lahir langsung ngerti budgeting, nggak mungkin kan. Bahkan jujur Bun Ai pribadi gitu ngerti budgeting tuh begitu punya anak Agni. Jadi nggak tahu kenapa, entah mungkin bawaan anak perempuan. Dulu waktu anak pertama Bun Ai nyatet yes, tapi nggak yang kayak rinci banget. Pokoknya begitu gajian bayarin kewajiban, sisanya taruh dalam satu dompet. Ya kadang sisa kadang enggak.
Nah, pas hamil baby Agni, Bunda tuh senangnya sebenarnya nontonin, mohon maaf, daily vlog. Apalagi vlognya Mami Irma Utomo. Tuh Bunda senang banget kalian tuh setiap hari kayaknya ya. Senang banget gitu kalau dia lagi voice over kayak, "Halo guys, gini gini gini." Bunda nontonin, terus Bunda coba DM, ternyata responnya baik, dibales. Nah, baru deh Bunda kepikiran untuk bikin YouTube. Nah, awalnya juga YouTube Bunda kan bukan budgeting ya, tapi lebih arahnya ke parenting. Nah, ternyata ketika Bun Ai ngeluarin video mengatur gaji 1 juta, itu view-nya lumayan. Dulu tuh dapat 1000 aja tuh, Masya Allah, tabarakallah, senang banget. Sekarang juga sama, senang banget, dapat 1000 tuh udah kayak lega gitu. Nah, balik lagi ya teman-teman. Jadi kalau ngomongin budgeting, Bunda juga masih belajar, dan Bunda selalu yakin bahwa apapun yang di dunia ini adalah pembelajaran. Jadi ketika kita merasa udah ahli, justru itu bahaya. Misalnya aku udah ahli nih budgeting, ya udah berarti nggak mau belajar lagi. Kayak Bunda pribadi juga selalu pengen belajar lagi untuk dunia budgeting, karena ternyata budgeting itu tidak hanya menyelamatkan uang, tapi menyelamatkan kita dari dijajah keinginan sehingga mental kita jauh lebih sehat lagi. Oke, jadi langsung kita masuk ke poin pertama, budgeting yang dianggap selalu gagal dan gak akan pernah berhasil kalau teman-teman hanya menulis tanpa mempelajari. Jadi sebatas kayak bikin cuman ya udah budgetnya berapa, aktual berapa, sisa berapa, masukin ke sinking fund lah, ke celengan lah. Nah, seperti itu. Nah, padahal banyak banget nih teman-teman yang bikin budgeting tapi fokusnya pada anggaran yang sama di setiap bulan. Sementara itu yang ditulis budget, aktual dan sisa nggak pernah dibaca secara detail. Kenapa ya? Kurangnya ya. Kira-kira ini bisa gak sih kalau bulan depan tuh masih aku hemat lagi? Kira-kira kurangnya tuh karena kebutuhan atau keinginan ya? Nah, jadi hal-hal itu yang membuat budgetingnya seolah-olah selalu gagal. Oke, kalau mudahnya Bun Ai boleh analogikan seperti orang yang membaca Quran, dia ngerasa bisa baca tapi nggak memahami maknanya. Hasilnya apa? Banyak banget orang yang bisa baca Quran, tapi mohon maaf, implementasi dalam kehidupannya itu tidak mencerminkan akhlak Quran, teman-teman. Nah, itu yang menurut Bun Ai pribadi, kalau kita bikin budgeting, ketika menulis sisanya anggarannya, kalau bisa kita mempelajarinya. Kira-kira anggaran aku nih salahnya di mana ya? Kok bisa over budget sih di makanan, tapi kok bisa sisa ya di uang bensin misalnya, atau kok bisa sisa ya di uang hiburan. Nah, bulan depannya jangan menggunakan anggaran dengan nominal yang sama. Itu saran dari Bun Ai. Udah mulai bosen? Mau tepuk semangat dulu nggak? Tepuk semangat. Ada yang bisa nggak tepuk semangat? Kalau di TK tuh Masya Allah semangat banget kalau dibilang tepuk semangat. Kalau bisa tepuk semangat atau tepuk apa sih yang membuat gegap gempita menjadi semangat lagi untuk belajar, boleh ya sharing di kolom komentar. Oke, lanjut ke poin kedua, yaitu adalah sukses budgeting selalu diukur dengan ada sisanya. Kalau ada yang nanya nih di Smart Mom Class atau di DM, Bunda, sukses budgeting tuh kalau aku ada sisa ya? Atau Bunda, apa sih indikator sukses budgeting? Indikator sukses budgeting bagi Bunda pribadi adalah ketika kita nyaman dan paham tentang budgeting kita sendiri, itu suksesnya. Jadi ketika kita nih budgeting uang kita terus nggak bisa nabung, kita nggak stres karena kita tahu memang uang kita ini hanya cukup untuk kebutuhan. Kita paham kalau budgeting yang kita buat ini emang benar-benar semuanya itu udah ngepas banget teman-teman, dan kita nggak memaksakan. Oke, kalau ngomongin maksa nanti kita bahas di poin ketiga. Intinya adalah menganggap budget yang sisa, mohon maaf, adalah kesuksesan budgeting, padahal enggak juga. Contoh, yang sisa itu selalu ada di dana hiburan, sementara selalu kurang di dana belanja bulanan. Berarti kan kalau Bunda bilang, berarti nggak tahu dong sebenarnya berapa sih yang dibutuhin untuk belanja bulanan. Kalau ini nggak tahu kan bakal susah ngitung dana darurat yang dibutuhkan kan ya teman-teman. Nah, padahal nih kalau boleh Bun Ai bilang, sisanya itu cuman kayak nambel dari anggaran satu ke anggaran berikutnya. Sebagai contoh, gajian 3 juta. Oke, di total alhamdulillah nih ternyata sisanya 300.000. Padahal kalau mau jujur-jujuran, yang sisa itu hanya keinginan, sementara kebutuhannya itu over semua, kurang semua, minus semua. Nah, berarti kan kita belum tahu kan berapa sih sebenarnya kebutuhan yang kita butuhin. Nah, makanya kalau ditanya dana darurat butuh berapa Bun Ai? 3 kali kebutuhan pokok, 6 kali kebutuhan pokok. Terus bingung, kebutuhan pokok saya berapa ya Bun Ai? Ya gimana dong Marimar. Bun Ai kan gak pernah nginep sama Marimar, jadi Bun Ai gak tahu kebutuhan pokoknya teman-teman itu berapa. Kayak misalnya Bun Ai bilang
Tisu adalah keinginan pokok, jadi nggak ada tisu juga nggak ada masalah. Tapi ada sebagian yang memang harus menggunakan tisu karena alergi. Oke, Bunda bilang lagi, mie adalah keinginan pokok, nggak ada juga nggak ada masalah. Tapi ada orang yang nggak bisa makan nasi, bisanya makan mie. Ada nggak Bun Ai? Ada. Teman Bun Ai kayak gitu ya. Ada yang nggak bisa makan nasi, ada yang nggak bisa makan mie. Tapi ada juga yang bisa makan nasi sama mie, banyak kok kayak gitu. Makan mie campur nasi ya kan, ya itu mah Bun Ai banget, Masya Allah tabarakallah. Makannya tengah malam lagi ya, nggak gimana nggak gemoy ya si Bun Ai. Canda ya teman-teman. Oke, sampai menit ini Bun Ai mengucapkan terima kasih untuk yang selalu mendukung channel sederhana ini. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Apa kabar semuanya di daerah masing-masing? Boleh dong kirim-kirim laporan cuacanya. Kalau di Depok nih mulai nggak stabil, siang panas banget, Masya Allah tabarakallah. Begitu sore hujannya petir dar der dor. Bikin Bun Ai kaget, tapi alhamdulillah siang hari itu digunakan untuk jemur pakaian, semuanya kering. Nah, kalau di daerah teman-teman gimana? Apakah hujan, panas, atau malah mohon maaf banjir? Boleh ya sharing di kolom komentar. Nah, buat kamu yang baru bergabung, kalau berkenan langsung yuk tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Bagi yang selalu meninggalkan komentar, pokoknya lope-lope forever ya. Bagi yang nggak komen juga nggak ada masalah sama sekali. Bun Ai selalu berdoa kemudahan dalam setiap urusan bersama teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjutkan ke poin ketiga, yaitu adalah menggunakan metode yang maksa. Maksa tuh apa sih Bun Ai? Udah tahu pakai kekeibo gagal terus pasti dipakai. Udah tahu karet gelang gagal masih pakai itu. Udah tahu metode amplop tetap gagal masih dipakai. Atau bulan tersebut udah tahu pengeluarannya banyak tapi tetap aja nggak ganti metode. Nah itu tuh cenderung maksa kalau menurut Bun Ai. Nah misalnya nih bagi teman-teman yang pendapatannya bulanan itu kan cenderung flat ya pendapatannya. Jadi kalau misalnya 5 juta 5 juta, 10 juta 10 juta, 15 juta 15 juta, 25 juta 25 juta gitu ya. Jadi lebih kayak flat pendapatannya. Tapi pengeluarannya itu floating, jadi turun naik. Misalnya bulan ini ternyata harus bayar di sekolah anak A, B, dan C. Ternyata lingkungan rumah kondangannya aja hampir 3, hampir 4. Nah ini kan udah mulai nih gak bisa gunain anggaran yang sama. Karena pendapatannya sama, tapi pengeluarannya itu kayak turun naik teman-teman. Jadi kalau saran dari Bun Ai, ketika kita melihat sinyal-sinyal berbahaya. Ini kan udah mulai ya sinyal-sinyal kayak sekarat nih kalau dipakai metode yang sama. Ya udah jangan gunain itu, gunain yang lainnya. Terus adaptasikan, kalau misalnya biasanya 25 juta, kewajibannya cuma 10 juta, sekarang meningkat jadi 15 juta, ya udah sisa yang 10 juta ini gimana caranya teradaptif dengan baik sama kebutuhan kita. Nah nih poin yang gak kalah pentingnya adalah memaksa anggaran padahal tuh selalu kurang. Contoh anggaran sayuran udah dibajetin seminggu 100.000, selalu kurang. Pokoknya setiap saat kurang. Kalau bisa jangan menggunakan anggaran itu lagi. Naikin anggaran sayurannya 125.000. Bun Ai 125 tetap kurang, 100.000 tetap kurang. Berarti kan kita bisa track nih. Kira-kira kalau dari 100.000 kurangnya berapa sih? Kalau kurangnya cuma 10.000, 20.000 it's okay. Kalau kurangnya sampai 50.000 berarti kan memang anggaran 100.000 itu benar-benar mustahil cukup ya teman-teman. Nah itu saran dari Bun Ai, jangan memaksa anggaran padahal selalu sama. Oke, dubbingnya udah mulai gak stabil ya. Karena baby aku ini udah kedengeran suaranya bangun. Jadi Bun Ai coba percepat aja. Yang terakhir poin keempat adalah keinginan berbalut menabung. Nah ini banyak banget kalau Bun Ai lagi nontonin video budgeting, Bun Ai suka bilang, aduh ini fokus dulu ke dana darurat. Kalau boleh saran boleh komen ya. Tapi balik lagi Bun Ai meyakini kok bahwa setiap orang itu selalu berhak memilih keputusan terbaik dalam kehidupannya. Jadi kalau bisa jangan sampai membuat sinking fund yang sifatnya itu kayak keinginan home rest misalnya, atau misalnya home decor, perintilan perabotan dapur. Sementara cek dulu dana darurat udah full belum nih, tabungan udah ada belum, pendidikan ada nggak, pajak tahunan ada nggak. Itu kan sesuatu yang mau tidak mau kita akan keluarkan. Jadi jangan sampai nih kita sebenarnya kayak nyicil keinginan kita di setiap bulan tapi berbalut menabung. Ini kan sinking fund aku, iya boleh, tapi please sinking fund juga ada yang wajib, ada yang sunnah. Jangan sampai perkara sunnah meninggalkan yang wajib. Nah itu deh. Kira-kira belibet gak Bun Ai jelasin ya?
Pokoknya itu dah ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Dan balik lagi, bagi teman-teman yang sering nonton video budgeting, jangan mudah tergoda bujuk dan rayu. Sesungguhnya yang di-post itu adalah awal budgeting, awal nabungnya sama akhir nabungnya. Jadi buat yang tidak fokus menabung, please jangan terlalu sering ganti-ganti challenge. Dan yang terakhir adalah kurangnya sehat mental dalam mengatur anggaran. Salah satu cirinya kurang sehat mental adalah masih memiliki sifat nggak enakan dan juga nggak bisa nolak. Untuk selanjutnya, Bunda akan bahas satu video full tentang sehat mental dalam mengatur uang versi ibu rumah tangga. Jadi sampai sini dulu video dari keluarga Bun Ai. Semoga ada inspirasi yang bisa diambil. Sehat selalu semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.